dunia consulting adalah dunia trust. Oke. Gitu ya, dimana trust itu nomor satu. Therefore, yang saya junjung tinggi yang harus ada gitu ya, adalah integritas. Mesti jujur, mesti tanggung jawab, mesti profesional gitu ya, mesti tepat waktu. Itu yang menyebabkan dia itu bisa dipercaya. Kita harus grow with AI. Kita harus mengembangkan diri. Kita jangan takut sama AI. Kita harus lebih baik lagi dengan AI. Bagi klien ini solusinya tuh yang ini loh. Karena tuh setelah kita banding-bandingkan, yang paling cocok tuh yang ini. Nah, kalau kita pakai AI, itu akan lebih cepat untuk mendapatkan data-data tentang tren, data-data benchmarking itu akan lebih cepat daripada kita melakukan sendiri. Sahabat Avanti, ketemu lagi di Prodigi, podcast produktif, inovatif, dan giat. Hari ini bersama saya, Yesi Lestarina Harahap, dan rekan saya, Yoga Adi Prabowo. Kali ini, bersama lagi di podcast Prodigi, kita menghadirkan berbagai sosok penuh semangat, kreatif, inovatif, dan tentunya juga berprestasi. Dan juga melambangkan Prodigi itu sendiri, yaitu mereka-mereka yang produktif, giat, dan inovatif. Nah, Kak Yoga, sebelumnya kan kita sudah kedatangan berbagai tamu nih dari berbagai latar belakang. Siapa nih tamu kita kali ini? Mungkin bisa di-spill sedikit nih. Spill dikit ya. Kali ini pokoknya tamu kita itu adalah sosok perempuan yang profesional banget dan sudah kecimpung di dunia consulting. Sudah 10 tahun lebih, 20 tahun mungkin ya. Puluhan tahun deh kayaknya. Udah lama banget ya kita. Jadi beliau ini mungkin salah satu role model saya ya, karena saya juga konsultan. Oke. Jadi kita tanya aja langsung nanti ya. Iya ya. Gimana sih kesehariannya? Oke. Mari kita sambut bersama Mbak Elvia Afkar. Apa kabar nih Mbak? Baik. Sibuk nih pasti ya selalu ya. Selalu dong. Terima kasih loh sudah menyempatkan diri. Apa sih kira-kira rutinitas yang mungkin selalu dijalankan oleh Mbak Elvia yang kira-kira itu membantu Mbak Elvia untuk tetap fokus dan produktif? Itu penting banget ya. Iya, karena bener. kita tahu konsultan, wah waktunya Banyak yang udah 24 jam kurang nih kayaknya gitu kan. Karena konsultan nggak kenal waktu ya nih kalau lagi minta sesuatu. Subuh ya. Benar. Tapi nggak, konsultan menyenangkan kok. Ya. Mungkin rutinitas yang saya selalu jaga kali ya untuk supaya fokus tadi dan tetap produktif kali ya. Jadi mungkin yang pasti adalah tidur cukup. Oke. Nah, Tidur cukup berapa jam nih Mbak definisinya nih? Cukup buat siapa nih Mbak? tidur cukup buat saya. Mbak Elvia sudah malang melintang ya di berbagai dunia konsultan, mulai dari Accenture sampai sekarang jadi partner di PwC. Ini nggak main-main loh Mbak. Nah, apakah ada prinsip yang Mbak Elvia pegang dari dulu sampai sekarang, atau mungkin ada prinsip yang justru berubah? Ya, seiring perjalanan waktu ya. Sebenarnya mungkin untuk dunia consulting itu sebenarnya mungkin sama aja sama dunia kerja, dunia profesional gitu ya. Yang which is sama-sama harus dituntut professionalism, right? But then mungkin kalau di consulting itu lebih kepada lebih menemukan atau lebih banyak berinteraksi dengan banyak klien ya, Mas Yoga pasti tahu gitu ya. Jadi kalau saya bilangnya dunia consulting adalah dunia trust. Gitu ya, dimana trust itu nomor satu. Therefore, yang saya junjung tinggi yang harus ada gitu ya, adalah integritas. Kita harus menjunjung tinggi nih integritas gitu ya, karena dimana kita berhadapan dengan klien, kita mesti konsisten, kita mesti jujur, mesti tanggung jawab, mesti profesional gitu ya, mesti tepat waktu istilahnya ya. Meeting diajak jam 1 ya datang jam 1, jangan lebih small things like that, tetapi memperlihatkan bahwa integritas seseorang itu ada gitu, dan itu yang menyebabkan dia itu bisa
dipercaya gitu oleh kliennya. Oke, jadi ini rekan hacker dan sahabat Avanti yang mendengar nih, balik lagi ya, integrity itu sangat penting ya, karena trust itu adalah everything. Oke, Mbak, sekarang kita mau bahas soal people. Jadi karena kita di podcast ini bahas soal produktivitas dan didukung oleh Kemnaker juga, jadi kita mau bahas sedikit soal pengembangan manusia lah. Jadi bisnis consulting pasti tidak luput yang dijual adalah pemikiran daripada SDM-nya ya Mbak ya. Dan juga dari waktu yang sudah malang melintang lama nih, Mbak Elvia udah bekerja dengan berbagai generasi bahkan ya. Jadi ada mungkin eranya tim dulu milenial, sekarang Gen Z dan sebagainya begitu ya. Kalau bisa dilihat apa sih Mbak yang triknya itu untuk mengoptimalkan potensi dari masing-masing tim itu bagaimana sih kalau Mbak Elvia? Yeah. People issue ini is very important, right? Apalagi kalau consulting industry, people is the one and only asset, if you can say so, right? Other industry have other assets, but then in consulting is only the people and it's the brain yang kita jual sebenarnya gitu. Kalau di kami kita mempunyai program sih ya, program untuk bagaimana mereka itu dari onboarding sampai dia bisa mulai berinteraksi dengan klien, dengan menghasilkan deliverables atau hasil pekerjaan, berinteraksi dengan tim dan seterusnya itu kita bimbing gitu ya. Jadi ada bimbingan ataupun semacam coach. Jadi masing-masing itu akan ada ditugaskan satu orang coach gitu ya untuk dia bertanya, dia diarahkan dan seterusnya gitu ya. On top of trainings, which is trainingnya ada training untuk onboarding ataupun pengetahuan awal ya, bagaimana sih consulting itu, dunia consulting seperti apa yang dihasilkan, apa sih yang nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi dan seterusnya, sampai kepada soft skills seperti leadership, kolaborasi, working as a team, dan juga of course training hard skill seperti kemampuan teknis dan seterusnya. Karena kita pengen make sure bahwa mereka mental health-nya terjaga dan tetap happy sehingga produktif gitu dimanapun dia bekerja gitu ya. Kalau consulting kan mungkin karena nature-nya itu bekerja untuk klien, jadi mungkin kerja di tempat klien mungkin lebih besar, lebih banyak daripada di kantor, tetapi juga bisa di work from anywhere ya. Jadi kan tadi sering disebut ya, jadi kalau sekarang memang nature itu flexible working hours, flexible arrangement lah ya. Kan kita udah merasakan nih bedanya dulu era konservatif gitu ya, emang waktu kerja ya jam segitu, mungkin kalau consulting ya plus ekstranya gitu ya. Tapi kan dengan kondisi sekarang dengan teknologi dan sebagainya, dengan adanya teknologi pendukung yang memungkinkan untuk fleksibel, itu kalau menurut pandangan Mbak Elvia dari sisi produktivitas ya, itu jadi isu atau malah jadi pendongkrak? Kalau saya lihat adalah itu lebih kepada pendongkrak, pendongkrak produktivitas ya. There are concerns ataupun yang memang gitu, karena kan nggak kelihatan ya orangnya ya gitu ya. Apakah memang mereka benar-benar melakukan pekerjaannya atau tidak gitu ya. Nah itu that's why I think integritas lagi balik lagi. Profesionalisme itu adalah betul karena pengalaman kami gitu ya, pengalaman kami yang seperti itu ada, tapi nggak banyak tuh, gitu. Dan sehingga sekarang kami terus sampai sekarang menetapkan kebijakan hybrid working, gitu ya. So we don't have to go to the office, basically ya. Ya kita pergi ke klien ataupun kita bisa di rumah, bisa dimanapun, gitu. Tetapi kalau klien memanggil ya kita tetap mengikuti seperti itu. Nah, jadi produktivitas
bisa meningkat. Justru ya. Jadi menarik nih. Kalau saya boleh menyimpulkan dari diskusi kita kali ini ya, berarti memang untuk jadi produktif itu juga butuh training ya, butuh praktis ya. Jadi nggak serta-merta langsung orang jadi produktif. Iya benar ya Mbak. Ada supportnya Ada supportnya Correct. juga ya. Support sistemnya, Ya. betul. Jadi ini mungkin rekan Aker dan sahabat Avanti yang menonton saat ini juga mungkin jangan langsung nggak pede dulu nih kalau merasa dirinya kurang produktif, mungkin masih kurang training, kurang ilmu gitu ya, Kurang Mbak, ya. selahnya. Kurang selahnya gitu ya. Oke. Betul. Dan juga tadi menarik yang Mbak Elvia bilang bahwa nggak mesti kerja itu langsung harus kelihatan ya. Sekarang udah banyak teknologi yang bisa membantu dan juga nih generasi muda zaman sekarang kan emang senangnya fleksibel ya tadi ya. Exactly. Jadi emang harus open dengan perubahan. Exactly. Dan kita juga tidak menutup mata terhadap tadi yang generasi. Ya, generasi perbedaan generasi membawa perbedaan tersendiri dan itu kita bukannya harus menutup mata dan kita harus memaksa mereka mengikuti cara kita gitu ya, tetapi kita bagaimana kita memfasilitasi supaya mereka itu bisa di dalam environment yang kondusif dan produktif untuk mereka gitu. Setuju. Jadi pakai leaders juga dituntut untuk bisa adapt sebetulnya ya dengan pola-pola yang ada sekarang sebetulnya. Iya. Kalau kita kan dulu mesti ke kantor jam 8, ke jam 5. Ya, kalau gitu. sekarang udah nggak kenal itu ya. Aku masih aso gitu sih. Iya, Kalau ada telepon, mana nih juga belum datang. betul. Benar sekali. Kalau sekarang bisa sampai jam 8 malam, 9 malam masih bisa call. Benar. Gitu, tetapi mereka di rumah. Ya. Kayak gitu. Kalau saya juga di rumah gitu ya, tapi tetap produktif karena apa? Karena ya mungkin tidak capek traveling. Iya. Risiko di makan jalan macetan, dan seterusnya. Nggak habis waktu untuk commuting ya Mbak ya. Betul. Jadi bisa lebih produktif. Mbak Elvia, balik lagi nih Mbak, nggak bosan nih Mbak ke dunia consulting nih Mbak. Berbagai klien, berbagai perusahaan. Ini saya sih percaya nih setiap klien ini pasti tantangannya beda-beda, kompleksnya juga mungkin beda-beda. Nah ini gimana nih caranya Mbak Elvia itu memastikan bahwa semuanya itu berkualitas dan sesuai standar? Ya, oke. Betul sekali. Jadi kalau kita kan tidak mengerjakan cuma satu klien gitu ya, tetapi banyak klien dan juga banyak tim yang mengerjakannya. Jadi tidak hanya satu tim tetapi banyak gitu ya, dan juga service offering-nya kan ada yang mengerjakan proses improvement, ada yang mengerjakan sistem, jadi beda-beda. Nah, sekarang pertanyaan mungkin gimana sih caranya untuk memastikan kualitasnya baik gitu ya, Mbak ya. Nah, jadi kita ada sebenarnya ada quality standard yang harus memang kita penuhi ya di dalam PwC ya, atau di dalam company kami gitu ya, yang which is kita lihat bagaimana kita memproduce suatu hasil pekerjaan, gimana kita meeting ataupun berinteraksi dengan klien dan seterusnya. Jadi kita ada prosedur-prosedur yang harus kita penuhi. Dari akuisisi klien sampai kepada field working sampai kepada produksi deliverables gitu. Ya. Jadi nggak gampang ya Mbak ya untuk menjaga standar ya. Betul, apalagi karena kita MNC ya, jadi memang itu global, quality-nya sudah ada dari global standard. Yang harus kita penuhi dari global PwC seperti itu. Nah, kembali lagi nih Mbak ke standar tadi ya. Sekarang kan kita punya teknologi yang namanya AI ya Mbak ya. Nah, ini apakah dunia consulting itu sudah ikut memanfaatkan AI dan bagaimana? Kalau iya, terus bagaimana cara mengoptimalkannya? Ya, kalau di PwC nih ya, kita
AI itu pasti udah pada pernah dengar ChatGPT ya? Pernah. Ya, udah pada pakai dong. Pasti dong. Ya. Nah di PwC ada yang namanya Chat PwC. Oke. Jadi kita bikin specifically for the AI using AI teknologi dari Chat PwC. Kenapa sih kita bikin sendiri gitu ya? Kalau ChatGPT itu kan lebih kepada dunia luar ya, publicly information. So kita create something, another teknologi sama base-nya ChatGPT tetapi lebih closed. Bisa naik internal data knowledge, close environment sehingga kita bisa berbagi ataupun utilize Chat PwC untuk store atau dan sebagai knowledge database untuk klien, untuk klien-klien kami seperti itu. Jadi kalau untuk AI kita harus, kalau saya pengennya tagline-nya adalah kita harus grow with AI. Kita harus mengembangkan diri. Kita jangan takut sama AI. Kita harus lebih baik lagi dengan AI. Jadi tim tuh mungkin di-encourage dan mungkin diarahkan untuk optimize usage of AI ya Mbak ya, untuk bisa ngasih deliverable yang tetap at the certain quality, tapi mungkin lebih cepat jadinya ya, lebih produktif kan. Jadi kita ngeliatnya. Betul, lebih faster dan juga lebih banyak cakupannya. Kalau misalnya kita pertama kita mau research mengenai sesuatu, kalau kita riset sendiri, right? Kita Google satu, ya kita berapa menit informasinya satu, right? With AI itu bisa lebih banyak dengan waktu yang lebih cepat. Nah, itu yang kita rasakan di dunia consulting sangat penting. Karena apa? Karena consulting itu kan kita menawarkan ataupun menawarkan advice, right, and solution kepada klien. Kalau kita bisa menawarkan solution yang memang setelah kita research itu terbaik, setelah kita compare, kita lihat trennya seperti apa, benchmark di sana sini seperti apa, sehingga kita bisa menganalisa bagi klien ini solusinya tuh yang ini loh, karena tuh setelah kita banding-bandingkan yang paling cocok tuh yang ini. Nah, kalau kita pakai AI itu akan lebih cepat untuk mendapatkan data-data tentang tren, data-data benchmarking itu akan lebih cepat daripada kita melakukan sendiri. Gitu. Jadi penasaran nih Mbak, kerjanya jadi lebih cepat. Nah, gimana nih, klien juga jadinya makin banyak nggak permintaannya nih, atau mungkin bahkan kualitasnya jadi lebih tinggi lagi nih? Betul. Jadi yang kalau kita lihat adalah pekerjaan lebih cepat, sehingga yang tadinya dilaksanakan misalnya harusnya misalnya 2 bulan bisa lebih cepat, tetapi kita bisa tambahkan value-nya. Jadi kita bisa menambah value. Betul ya. Gitu kepada klien gitu ya. Dalam waktu yang sama gitu. Dalam waktu yang sama. Lebih strategik dan juga data-datanya lebih komprehensif gitu. Lebih banyak lah gitu. Bisa kita simpulkan kali dari sesi ini bahwa sebenarnya apapun pekerjaannya itu menambah value itu penting ya Mbak ya. Value creation is important. Is important ya. Kalau mau terus berkembang, mau nggak mau harus memanfaatkan semua yang ada dan terus nambah value. Betul. Di bidang apapun ya. Di bidang apapun. Dan itu yang membedakan kenapa klien akan pilih kamu, bukan kompetitor. Gitu. Rekan nomor sahabat Avanti yang lagi bergerak di dunia consulting, jangan dulu ngeluh kenapa nggak dipilih nih. Listnya sudah dapat belum nih yang ya. Mbak Elvia, tadi kita udah ngobrol dikit soal AI ya. AI dan gimana AI itu punya peran penting dalam meningkatkan produktivitas. Tapi balik lagi, kadang SDM itu terlalu percaya dengan AI. Jadi sehingga apa yang diprompting keluar langsung pakai aja deh gitu. Karena wah cepet nih, langsung pakai aja deh gitu. Tapi gimana sih sebetulnya kalau dari sisi Mbak Elvia ya, tetap menjaga kualitas produk, karena balik lagi produk kalau dari sisi Mbak Elvia, produknya ya deliverables itulah, ya kan. How the product itu tetap terjaga kualitasnya, tetap bisa dipertanggungjawabkan,
dan bisa dipakai gitu ya, walaupun dengan dukungan AI dan sebagainya gitu sih kalau kita mau ngeliatnya gitu. Ya, mungkin first of all AI itu adalah kalau saya melihat adalah sebagai alat bantu, right? Alat bantu dan untuk memberikan apa yang kita minta. Tetapi first of all untuk memberikan kontekstualisasi itu adalah dari kita. Kita yang mengerti konteksnya seperti apa yang dilakukan, buat apa, ya, solusi ini untuk apa digunakannya, kenapa, dan seterusnya itu adalah kita, gitu ya. Jadi kalau dalam dunia consulting, again, kita melihatnya AI adalah lebih kepada untuk mensupply informasi-informasi mengenai trends, ya, mengenai benchmarking, mengenai analisis awal. But then AI tidak bisa digunakan untuk decision making. Betul sekali. Tetapi yang menjahit manusianya. Harus manusia ya. Yang memberikan flavor kontekstual itu supaya sesuai dengan klien adalah manusia. Siapa yang lebih mengerti kliennya misalnya ataupun problem tersebut kalau nggak kita. Betul. Gitu. So that's why prompting is important. Jangan sampai salah tuh promptingnya kan. Nah, dan hasil dari promptingnya juga kita mesti cek lagi. Dan terakhir adalah decision making, which solution yang memang benar-benar sesuai itu adalah decision making. That's our role. Ya, it's not an our AI role. Gitu. Jadi jangan bablas ya Mbak ya. Jangan kebablasan ya. Jadi memang ada alat bantu diciptakan untuk membantu, bukan untuk menyelesaikan. Boleh diakui nih, makin kesini kan generasi muda ya. Ini saya nggak ngomong generasi yang apa, tapi memang dengan adanya AI itu cenderung dikit-dikit hanya ke AI gitu kan ya. Jadi memang harusnya kita harus bisa memilah ya, bagaimana cara menggunakannya dengan tepat gitu ya. Iya, nanya mungkin sedikit-sedikit nanya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, tetapi ya itu timbangannya tetap benar. Yang pertama nanyanya benar apa enggak? Benar gitu. Nanyanya mesti benar. Kalau misalnya mau mendapatkan hasil yang benar kan gitu ya. Kalau sekarang kan kebanyakan langsung aja gitu, tapi kita kontekstualitas itu yang nggak ada. Langsung dia ya, exactly. Jangan sampai ya. Ada gitu. Oke. Menarik itu. Jadi kalau kita ngomong AI tadi adalah solusi yang sangat berbasis teknologi dan cukup rocket science lah saat ini ya. Tapi aku mau coba tarik mundur sedikit Mbak. Dalam I think nggak semua challenge tuh membutuhkan rocket science solution kan ya. Kalau ada nggak sih Mbak Elvia di pengalaman sehari-harinya di dunia profesional itu inovasi yang kecil, simple, tapi itu berdampak besar dalam mungkin produktivitas tim atau nggak dalam menyelesaikan masalah dan sebagainya? Mungkin ini nggak ada hubungannya sama teknologi kan? Nggak, ada teknologi. Yang tadi ya. Bebas beneran. Kalau saya lihat ya, di klien-klien saya sebelumnya gitu ya, inovasi kecil mungkin lebih kepada way of working gitu ya. Ketika kita propose ataupun kita discuss betapa pentingnya project management aja, manajemen proyek, itu kan sesuatu yang sebenarnya udah ada dari dulu ya. Betul. Tapi believe it or not banyak juga yang belum menerapkan klien kita, gitu ya. Jadi ketika kita bilang bahwa ini tuh penting, kenapa penting? Karena begini. Oh iya ya. Apalagi kayak misalnya mereka mau investasi sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang mahal gitu ya. Biasanya ya udah investasi aja, tidak ada project management di situ. Dan itu hasilnya suka. Nah itu sesuai harapan. Banyak contohnya ya. Banyak contohnya, terutama perusahaan-perusahaan yang ingin bertransformasi. Bertransformasi, dia pengen mempunyai proses yang lebih baik, sistem yang lebih bagus, people, budaya yang ingin lebih baik, itu semua kan transformasi. Nah, itu
biasanya memerlukan project management yang baik. Karena banyak yang silau tuh solusi yang canggih, wah itu pasti Yes. wah that's a solution. Tapi how you implement it, Correct. itu kan sangat Ada bergantung seninya ya, pada Mbak. how you Betul. manage the project. How to PMO, manage ya. project dan juga how you ensure readiness dari Readiness. people, atau juga kita ya project management, change management itu dua hal yang Kayaknya nggak akan mati deh sampai. Nggak akan. iya, dan tapi believe it or not suka teroverlook. betul, Ya. yang solusi yang wow gitu kan. Betul gitu. Jadi ini menarik sekali ya. Maksud saya dengan adanya AI yang sebenarnya bisa membantu dan juga punya berbagai jawaban, manusia itu tetap penting gitu loh. Karena bisa jadi apa yang disampaikan oleh ChatGPT, tapi kalau bukan Mbak Elvia, konsultan yang berpengalaman yang nyampein, mungkin nggak nyampe ke kliennya. Enggak. Nggak Karena mereka nyampe. bisa melakukan sendiri sebetulnya. Iya. Exactly. Jadi ada seninya ya, Exactly. komunikasinya, pendekatannya, Betul, gitu ya. betul. Kita mempunyai experience dari klien-klien sebelumnya, industri yang serupa dan seterusnya, di mana hal yang solusi yang akan kita tawarkan itu sudah proven. Sudah proven. Gitu, yang which is mungkin mereka nggak tahu gitu ya. Kalau mereka cari sendiri seperti itu. Jadi dan juga again AI is not for it's only a tool, right? Yes, for productivity, but then it's not for decision making. Still need people ya. Jadi ini mungkin pesannya kalau ke teman-teman, rekan Aker dan sahabat Avanti yang menonton saat ini adalah jangan takut dengan AI. Justru pergunakan dan yakin ya, karena manusia itu punya skill, punya experience yang tidak bisa digantikan dengan AI. Judgment itu tidak bisa digantikan ya. Exactly, and yeah, that's why you have to grow with AI. Kita udah sampai nih di segmen terakhir nih. Nah, kalau bisa nih Mbak Elvia, kalau bisa menyampaikan pesan kepada rekan Aker, sahabat Avanti, generasi muda yang saat ini menonton acara ini, kira-kira apa nih pesan dari Mbak Elvia? Have a courage to learn. Courage. Ya, apalagi dunia consulting, you have to always two steps ahead from all of your clients. Oke. Dan juga jangan lupa have a courage to unlearn. Kalau memang yang sekarang dilakukan itu tidak sesuai, ada yang lebih baik, seperti misalnya AI. Kenapa kita masih takut sama AI? Ya, kenapa kita mesti tetap nge-googling ataupun tetap use it gitu ya. Unlearn yang memang udah kurang produktif dan kita harus adapt dengan yang memang lebih baik gitu. Menarik sekali ya. Jadi terbuka sama perubahan, terbuka sama opportunity ya Mbak ya. Iya. Berani belajar dan juga berani untuk unlearn. Luar biasa nih Mbak Elvia. Mbak, kita masuk ke sesi yang agak less serius nih. Kita lucu-lucuan dulu nih Mbak. Oke, ini kita akan menyampaikan 5 pertanyaan this or that. This or that. Iya. Jawabnya nggak boleh mikir. Pokoknya nggak boleh mikir Mbak. Oke, pertanyaan pertama nih Mbak. Meeting pagi atau lembur malam? Pagi. Kenapa? Saya orang pagi. Pesannya masih fresh. Masih fresh ya. Iya. Kalau lembur malam juga nanti tidur jadi malam nggak sih? Iya. Iya. Jadi kan balik lagi tidur harus cukup. Tidur harus cukup, bener. Oke, pertanyaan kedua, Ya. Mbak Elvia. Hard skill atau soft skill? Nggak boleh dua-duanya ya. Apa dulu boleh? Apa dulu gitu boleh. Kalau seiring journey, Iya. right? Soft skill is more lebih, jadi dari hard skill ke soft skill. Oke. Dari hard skill, soft skill. Alasannya Iya. apa nih Mbak? Karena kalau in order for you to beginning your career gitu ya, mulai karir yang pertama itu definitely you have to have hard skill. Oke. But then seiring dengan perjalanan karir, naiknya karir, soft skill is more matters. Oke. Oke, tetap fondasinya adalah hard Jadi skill. fondasi harus ada dulu ya. Harus ada dulu. Mbak Elvia, WFO atau WFA?
Gimana? WFA dong. Sesuai ya. Bener ya, Sesuai dong yang tadi dong. Iya. Mendongkrak produktivitas. Betul. Jadi memang tergantung kitanya ya Mbak yang menanggapi dan embrace apapun perubahan ya. Betul. Dan juga mungkin mungkin pesan-pesan nih sebagai leader juga ya, kalau EWFA ya mungkin kita tidak boleh terlalu seuzon juga nih ya. Iya, gitu. Tidak boleh terlalu seuzon loh gitu ya, karena memang mesti ada itulah ya, kita mesti ada trust juga Balik gitu, lagi tadi ya. dan juga jangan jadi micromanaging gitu ya. Saya balik lagi, ini juga harus bisa Show capability integrity. Oke, pertanyaan terakhir. Ini benar-benar nggak serius nih Mbak, karena udah pertanyaan penutup kita yang ringan-ringan aja. Kopi apa teh Mbak? Kopi. Kopi. Sebenarnya kopi. Gampang itu jawabannya. Bisa tebak. Oke. Nah, terima kasih banget sih Mbak Elvia hari ini sudah datang ke acara Prodigi ya, meluangkan waktu Seru di banget. tengah-tengah kesibukan menghadapi berbagai demand dari klien, masih sempat-sempatnya ngisi acara di sini dan berbagi sharing skill, insight dan knowledge. Jadi kita tutup Prodigi Podcast Produktif Giat dan Inovatif hari ini. Oke semuanya, jangan lupa share, like, and comment di YouTube dan Instagram Kemnaker @Kemnaker dan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB @iati.itb. Salam Avanti.